warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibila Nur Amalia dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme laktasi. Yang pertama itu bagaimana sih cara menyusui yang benar? Mari kita simak video ini. Yang pertama itu ada pelekatan yang benar. Pelekatan yang benar ini ada 4 tahap. Yang pertama itu posisikan kepala bayi menghadap payudara seperti ini. Posisikan kepala bayi menghadap payudara. Kemudian badan bayi dan kepala membentuk garis lurus menghadap tubuh ibu. Jangan sampai badan bayi menghadap ke posisi atas seperti saat ibu dalam posisi menimang, namun wajah menengok ke arah payudara. Kemudian yang kedua, untuk membuat bibir bayi terbuka, sentuh pipi bayi yang berdekatan dengan payudara ibunya tadi. Ketika bibir bayi tidak terbuka atau masih tertutup, kita bisa menggunakan cara kita pencet puting susu ibunya sampai keluar ASI. Kemudian ini kita pencet. Setelah keluar ASI, ASINya tersebut dioleskan ke bibir bayi tersebut agar bayi tersebut refleks mengecap susu ibu tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah mulut bayi berada di puting, pastikan dagunya menempel pada payudara dan bibirnya terlihat dari luar seperti bibir ikan atau tidak masuk ke dalam. Kemudian yang keempat, pastikan bayi menyusu bukan mengempeng. Bedanya bayi menyusu dengan mengempeng itu, kalau menyusu memiliki pola sedot telan nafas dengan gerakan teratur pada pipi, rahang, dan telinga. Kemudian yang kedua, pastikan bayi berada pada posisi yang tepat. Posisi bayi ada beberapa posisi bayi. Yang pertama itu cradle hold, posisi buayan. Posisi ini klasik saat menyusui, yaitu ibu duduk sambil menyangga kepala bayi dengan lengan yang menyiku. Kepala bayi diletakkan di lipatan lengan, pastikan badan bayi lurus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cross cradle hold atau posisi buayan menyilang. Posisi ini sama dengan posisi buayan, hanya saja tangan yang menyangga bayi adalah tangan yang berlawanan sisi dengan payudara. Kemudian yang ketiga ada clutch hold, posisi mengempit dompet. Ibu tentu tahu posisi mengempit clutch bag atau tas berbentuk dompet tanpa tali yang menggunakan lengan atas dan sisi tubuh. Posisi ini cocok untuk ibu yang melahirkan secara sesar. Laid back position atau posisi bersandar. Posisi bersandar ini atau setengah berbaring cocok untuk ibu dengan payudara kecil atau bayi yang memiliki masalah perut kembung setelah menyusu. Kemudian yang terakhir itu ada side lying position atau posisi berbaring miring. Salah satu posisi favorit kebanyakan ibu adalah posisi berbaring miring. Posisi ini paling sedikit membutuhkan energi karena bayi dapat diletakkan di kasur. Jadi, ibu bisa dengan cara tidur tapi itu tidurnya miring. Kemudian yang ketiga itu ada mencari posisi yang nyaman. Cara menyusui yang benar tidak hanya melihat pada pelekatan dan posisi bayi, namun juga bisa dengan cara posisi bagaimana ibu itu bisa nyaman. Ada posisi yang harus menyusui sambil duduk, ada yang harus sambil berbaring, ada juga yang harus menggunakan bantal tertentu. Apapun menggunakan bantal, apapun semuanya tekniknya, ibu harus bisa menemukan posisi yang pas agar menyusui menjadi momen yang menyenangkan dan mampu mengendurkan urat syaraf. Kemudian ada posisi menyusui yang nyaman, itu mengganjal bagian bawah tangan dengan bantal. Nah,
Jadi di bawahnya sini itu ada bantal, kemudian diganjal, kemudian bayinya diletakkan di lengannya gini. Nah, kemudian dengan lurus gini, kemudian ditempelin ke payudaranya si ibu tadi. Kemudian ada melepas puting dengan teknik yang benar. Tidak serta-merta kita melepaskan puting terburu-buru ya. Di sini ada tekniknya. Agar tidak melukai puting, ibu bisa memasukkan satu jari ke sudut bibir bayi hingga ia melepaskan isapannya. Jadi, setelah bayinya sudah selesai meminum ASI dari ibunya, kemudian ibu memasukkan satu jari ke sudut bibir bayi hingga melepaskan isapannya. Jadi gini, kemudian biar bayinya itu melepaskan putingnya si ibu. Ibu juga bisa menjepit hidung bayi dengan jari selama beberapa saat hingga bayi melepaskan isapan karena jalan nafasnya ibu tertutup. Kemudian menyendawakan bayi. Tidak perlu caranya. Yang pertama itu sebagai alternatif ibu bisa coba dua cara menyendawakan bayi. Dudukkan bayi di pangkuan ibu, satu tangan menyangga bagian depan tubuh bayi, tangan yang lain menepuk punggung. Ini. Tengkurapkan bayi di pangkuan ibu dengan posisi kepala lebih tinggi dari perutnya. Tepuk punggungnya perlahan-lahan kayak gini. Tepuk. Yang kedua, itu cara memerah ASI yang benar. Yang pertama, posisikan ibu jari telunjuk dan jari tengah sekitar 2,5 sampai 3,75 cm di belakang pangkai puting susu. Jadi ini putingnya. Ini gini di belakang. Ini jaraknya itu 2,5 sampai 3,75. Tempatkan ibu jari di atas puting susu pada posisi pukul 12 dan jari lain di bawah puting dengan posisi pukul 6 membentuk huruf C. Nah, kemudian diposisikan jari lain di bawah puting. Ini. Jadinya itu gini. Kayak angka 6 ya, huruf C. C gini. Kemudian jari-jari tersebut diposisikan sedemikian rupa hingga searah dengan puting susu. Yang kedua, dorong lurus ke arah dada. Ini, dorong lurus ke arah dada. Untuk payudara besar, angkat dahulu lalu dorong ke arah. Yang ketiga, putar-putar. Ketiga jari ke depan secara bersamaan untuk mengeluarkan ASI. Ulangi secara teratur. Yang terakhir, ganti posisi jari untuk mencapai saluran ASI. 1. Payudara diperah dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan. Namun, ibu bisa memerah kedua payudaranya bersamaan. Pindahkan ibu jari dan jari lainnya pada posisi jam 12 dan 6, kemudian posisi jam 11 dan 5, jam 2 dan 8, serta jam 3 dan 9. Kemudian cara menyimpan ASI di kulkas. Cara menyimpan ASI di kulkas itu biasanya ASI disimpan di kulkas selama 24 jam. Tapi ASI yang disimpan di kulkas biasanya bisa bertahan selama 4 hari. Dan ada cara bagaimana cara menyimpan ASI di kulkas. Yang pertama, gunakan wadah yang tepat untuk menyimpan ASI. Berbicara dengan wadah, menyimpan makanan untuk menghindari kontak dengan daging atau makanan yang lain yang ada di dalam kulkas agar ASI tidak terkontaminasi. Jadi, gunakan wadah yang tepat untuk menyimpan ASI. Kemudian yang kedua itu lokasi penyimpanan. Hal yang perlu diperhatikan tentang cara menyimpan ASI adalah lokasi tempat
Anda menyimpan ASI, terutama bila Ibu menyimpan ASI di kulkas, lalu tempatkan ASI yang baru dipompa di bagian dalam kulkas karena area ini yang paling dingin. Sedangkan suhu pada bagian pintu itu fluktuatif tiap kali dibuka atau ditutup, jadi tempat yang sangat tidak dianjurkan untuk menyimpan ASI di kulkas. Mencampur ASI dari beberapa kali sesi memompa. Jadi, apa bisa mencampur ASI yang baru dipompa ke ASI yang sudah disimpan di kulkas? Boleh dicampur. Cara menyimpan ASI dengan mencampur ASI dari beberapa kali sesi memompa tidak menjadi masalah. Tapi dengan catatan jeda ASI tidak lebih dari 24 jam dan saat kedua hasil ASI mau dicampur harus berada pada suhu yang sama. Jadi Ibu perlu mendinginkan dulu ASI yang fresh baru diperah sampai suhunya sama dengan ASI yang mau dicampur tersebut. Kemudian jangan panaskan ulang ASI yang sudah pernah dihangatkan. Cara menyimpan ASI yang perlu itu diperhatikan adalah ASI hanya boleh dihangatkan 1 kali saja. ASI yang dihangatkan berulang-ulang bisa meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Yang selanjutnya, cara mencairkan ASI beku. Cara menyimpan ASI adalah tentang cara terbaik mencairkan ASI. Kemudian ASI segar jauh lebih baik dibanding ASI yang beku. ASI perah bisa bertahan di suhu ruang suhunya 26 derajat Celcius selama 6 hingga 8 jam. Jadi, bila si kecil kemungkinan mengkonsumsi ASI perah dalam rentang 6-8 jam, Anda tak perlu menyimpannya di kulkas atau freezer dan tak perlu juga menghangatkannya lagi pula. Caranya itu, yang pertama, cairkan ASI di kulkas selama 12 jam sebelum digunakan. Yang kedua, cairkan ASI dengan cara mengalirkan air hangat atau tempatkan di wadah berisi air hangat. Yang ketiga, jangan menggunakan microwave untuk mencairkan atau menghangatkan ASI. Yang keempat, sesuaikan takaran ASI. Yang kelima, hindari insiden kantong ASI pecah. Yang keenam, 2 lapisan ASI tidak berbahaya. Sekian video dari saya tentang mekanisme laktasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.